Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung, Mata Lokal Memilih Lampung. Kali ini Mutiara akan berbincang bersama dengan narasumber yang sungguh spesial ya. Jadi kali ini Tribun Lampung berkunjung ke kantor KPU Metro. Nah, kita ini pengen tahu nih kira-kira seperti apa sih persiapan KPU Metro menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Metro khususnya. Namun sebelum itu, Mutiara perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini yang sudah duduk di samping Mutiara dengan seragamnya yang sungguh rapi dan juga ini tampan sekali Pak. Langsung saja Mutiara kenalkan, yaitu Bapak Doris Septa Pratama selaku Ketua KPU Metro. Halo, selamat pagi. Selamat sore ya Pak Septa ya. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Septa? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Nah Tribuners, seperti diinformasikan bahwasannya ini untuk Kota Metro sendiri sudah melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung sudah sebanyak 4 kali ya Pak Septa. Dan ini di tahun 2024 ini adalah yang kelima kalinya. Nah untuk tahu seperti apa sih kira-kira persiapannya di Kota Metro ini, langsung saja kita berbincang bersama dengan Pak Septa. Pak Septa, sejauh ini bagaimana persiapannya jelang Pilkada serentak khususnya di Kota Metro? Pilkada serentak 2020 pasca pemilu ya, 2024 turun PKPU 2 2024, kita sudah mulai reading ya, berjalan, sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah tahapan pemilu yang belum selesai. Ini sudah berjalan cukup panjang ya, sudah diumumkan beberapa tahapan, termasuk besok sudah mulai dilakukan tahapan rekrutmen Badan Ad Hoc PPK dan PPS. Oke, ini dimulai besok Pak? Sudah, besok kita umumkan. Baik. Lalu selanjutnya setelah diumumkan untuk pemilihan Badan Ad Hoc ya untuk PPK ya seperti itu. Selanjutnya apalagi Pak untuk agenda dari KPU Metro sendiri? Sesuai dengan PKPU 2 ya 2024, pertama kita sudah mengumumkan lembaga pemantau. Kalaupun ada lembaga pemantau yang ingin terlibat di penyelenggaraan pemilu, tentu bisa mendaftar ke KPU Kota Metro untuk mengawasi dan memantau proses pilkada di 2024. Kemudian di bulan ini juga, tepatnya nanti di 24 April ini akan diserahkan DP4 daftar potensial pemilih itu dari Kementerian Dalam Negeri, Capil, di Direktur Jenderal Capil itu kepada KPU RI secara berjenjang. Nanti data itulah yang akan kita validasi, verifikasi di lapangan nanti yang akan bermuara pada DPT. Dan di bulan ini juga kita mulai melakukan proses rekrutmen Badan Ad Hoc. Besok kita umumkan 23 sampai 26 untuk kecamatan PPK, dan di bulan 5 nanti awal itu adalah penyerahan dukungan. Syarat calon kalau ada masyarakat atau tokoh yang ingin mencalonkan melalui jalur perseorangan. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih untuk Badan Ad Hoc sendiri ya, terutama untuk PPK, apa saja persyaratannya? Tentu 2024 ini untuk Pilkada Kota Metro, PPK-nya kan kita ada 5 kecamatan, masing-masing kecamatan ada 5. Artinya ada 25 penyelenggara pemilu akan kita rekrut. Terkait syarat tentu secara formal nanti akan disampaikan besok di pengumuman. Pertama usia ya, minimal 17 tahun, kemudian memiliki KTP Metro, kemudian melengkapi surat-surat keterangan, lamaran, dan semua itu sudah harus disiapkan termasuk pas foto dan sebagainya. Oke, nah ini kalau misalkan Tribuners di rumah mungkin yang berdomisili ya di Kota Metro tentunya dan ingin terlibat dalam kegiatan Pilkada serentak khususnya di Kota Metro, bisa melihat langsung di website resmi dari KPU Kota Metro seperti itu ya Pak Septa. Nah Tribuners, besok sudah mulai diumumkan oleh KPU Metro terkait dengan pembentukan lembaga ad hoc di tingkat kecamatan. Nah baik, ini Pak Septa kalau boleh tahu, ini kan kita baru saja selesai pemilu bisa dikatakan seperti itu ya, dan 14 Februari yang lalu kita ini baru saja memilih pemimpin bangsa kita ke depannya siapa, dan juga memilih legislatif, anggota legislatif tentunya. Nah ini kalau misalkan nih Pak Septa, dari caleg-caleg ini yang ternyata terpilih atau diamanahkan lah oleh masyarakat, dia ini menang suaranya, terus tiba-tiba ingin mencalonkan menjadi kepala daerah untuk di Kota Metro sendiri, seperti apa ini Pak peraturannya? Apakah ini calon ini harus mengundurkan diri dari keanggotaan legislatifnya atau bagaimana? Ya tentu kepada tokoh-tokoh calon
calon anggota yang terpilih kembali kemudian dia ingin mencalonkan, memang secara aturan kita belum, karena bertahap ya, di KPU itu kan keputusan peraturan kan secara bertahap ya. Dan memang kami belum mendapatkan secara rinci rigid terkait pencalonan. Tapi kalau berkaca dari pilkada sebelumnya, calon anggota DPRD yang sudah menjabat itu harus mengundurkan diri. Harus mengundurkan diri, kemudian prosesnya disiapkan menjelang hari H, mereka sudah menerima register, dia sudah ada keputusan dari gubernur ya terkait misalnya pemberhentian dia. Ini menjadi syarat. Artinya kalau anggota DPR itu sudah harus mundur. Sudah harus mundur. Dan beberapa hari yang lalu di media-media nasional juga disampaikan pimpinan KPU RI melalui Ketua Divisi Teknis KPU RI juga, calon anggota DPRD terpilih itu ketika mau mencalonkan di pilkada ini dia harus mundur. Tinggal bagaimana juknis yang mengaturnya nanti secara rigid bagaimana proses mekanisme pengunduran dirinya. Oke. Nah, ini kan kalau misalkan berbicara tentang pemilihan kepala daerah ya, ini tentunya pasti akan muncul juga calon-calon independen. Nah, kalau untuk calon independen sendiri khusus di Kota Metro, seperti apa persyaratannya, Pak Septa? Apakah ada persyaratan khusus dan mungkin berbeda dibandingkan dengan yang lainnya? Ya tentu pertama di awal bulan depan ya, di tanggal 2 Mei itu dimulainya persyaratan syarat dukungan calonan. Nah tentu untuk Kota Metro berbeda, misalnya Kota Metro yang jumlah penduduknya belum sampai 200.000 ya. Nah sedangkan untuk syarat penduduk di bawah 250.000 kan syarat dukungannya adalah 10% dari DPT. Nah DPT terakhir kita ada 128.000. Tentu kepada calon yang ingin, pasangan calon independen yang ingin mengajukan diri, maka disyaratkan 10% dari DPT. Kurang lebih 12.800 dukungan masyarakat Kota Metro dalam proses menjadi syarat mutlak ya. Pertama, dia bisa berlayar menjadi calon wali kota dan wakil wali kota melalui jalur perseorangan. Itu 10%. 10%-nya ya. Nah, ini kalau untuk saat ini sudah ada mungkin muncul nama-nama dari calon kepala daerah mungkin yang ada di Kota Metro. Ini kan biasanya kalau udah menjelang pilkada pasti aja nih ada nama-nama yang bermunculan. Kalau sejauh ini bagaimana di Kota Metro sendiri? Ini Pak Septa. Kami tidak bisa prediksi ya sampai hari ini. Pengalaman pilkada ke pilkada memang independen tuh selalu menarik. Misalnya di pilkada 2015 kita ada 3 pasangan calon independen. Kemudian di 2020 kemarin ada 1 pasangan dan menang. Nah kita belum tahu ya, karena sampai hari ini juga kita sudah membuka helpdesk, kita sudah sampaikan ke media sosial, ke partai-partai gitu. Kalaupun ada yang mau mencalonkan, ya silakan berkonsultasi. Kita belum tahu, kita masih menunggu. Masih menunggu untuk misteri, sejauh ini. Tiba-tiba nanti ada ya, mau tidak mau harus kami terima. Oke, nah tapi kalau boleh tahu nih Pak Septa, sejauh ini selama pemilihan kepala daerah secara langsung dan ini kelima kalinya, apa saja sih Pak kalau misalkan untuk di Kota Metro sendiri mungkin bisa dikatakan cerita unik atau mungkin ada huru hara nggak sih biasanya Pak? Permasalahan apa yang sering terjadi? Kalau berkaca dari pemilu ke pemilu pilkada, karena kalau bicara pengalaman saya melihat KPU Kota Metro menyelenggarakan, semakin kesini kan semakin baik ya. Ya ke depan memang kita berharap pilkada ini menjadi sebuah arena pertempuran yang legal, kemudian menghasilkan pemimpin. Kalau urusan misalnya huru hara sampai ribut, chaos, saya kira KPU Metro lah tidak punya pengalaman. Persoalan misalnya pihak yang kalah menggugat ke MK itu mungkin biasa. Tapi setidaknya gini, kita berharap pilkada 2024 ini menjadi sebuah proses pembelajaran demokrasi kepada masyarakat, bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemilu kemudian menghasilkan pemimpin yang memang sesuai dengan pilihan masyarakat, dengan keinginan masyarakat tentunya. Karena kan tentu calon ini kan adalah sebuah role model keinginan. Masyarakat butuh apa, dia bisa memfasilitasi apa. Kalau huru haranya kita sih jangan berharap, karena kita alhamdulillah 2020 ini pengalaman menarik, tidak pernah dalam sejarah kita COVID menyelenggaraan pilkada, alhamdulillah tidak ada persoalan sampai ke MK ya. Selesai, kemudian masyarakatnya sudah happy ending, dan ya persoalan kalah menang ya tentu pasti akan ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Itu sudah lazim. Bagaimana saling
menjaga dan merawat kota ini. Oke, nah Pak Septa, kalau boleh tahu, ini kan kita karena barusan saja pemilu dan ini kan ternyata prosesnya cukup panjang seperti pasca pemilunya. Apa sih Pak kalau untuk di Kota Metro sendiri yang menjadi bahan evaluasi dari pemilu kemarin untuk pilkada ini supaya tidak terjadi lagi atau menjadi lebih baik tentunya? Ya tentu proses pemilu kemarin ini kan cukup panjang. Betul sekali. Hampir 20 bulan kami menyelenggarakan pemilu yang memang endingnya kan di Rabu 14 Februari kemarin. Nah tentu kita mengevaluasi dari proses memang yang perlu kami siapkan di KPU pertama adalah kemampuan sumber daya manusia. Tentu ini kan harus menjadi semakin meningkat ya. Jangan sampai misalnya penyelenggaraan pemilu SDM-nya tidak kompeten, tidak amanah, tidak profesional. Dan yang kedua tentu mungkin ada istilah ada sirekap kok tidak berfungsi. Iya, betul sekali. Ini juga yang menjadi tantangan. Tapi ini kan bukan domain kami sebagai pembuat. Ya. Kami kan sebagai user pengguna. Nah tentu bagaimana ke depan kalau masih menggunakan aplikasi sirekap, sistem informasi rekapitulasi, servernya tidak down dan masyarakat ketika sudah teman-teman KPPS itu sudah mengupload, sudah terrecord, sudah submit istilahnya, sudah muncul. Jadi masyarakat benar-benar tahu, oh jadi dari berapa ratus TPS di Kota Metro sudah clear sebagai alat bantu informasi cepat. Nah itu sih sebenarnya yang kita harapkan sehingga tidak ada huru-hara misalnya ini kok KPU tidak profesional, betul KPU sekali. tidak bisa mengaplikasikan dan sebagainya. Sebenarnya kan tantangan alat ini kan tantangan bagaimana kita bisa antara sistem dan SDM-nya ini bisa berjalan. Iya, sinergi ya. Apalagi karena kan kemarin kalau misalkan kita melihat dari hasil pemilu ini banyak katanya yang nggak sesuai dengan faktanya. Artinya ternyata pada saat surat suaranya yang asli pas dimasukkan ke Sirekap kok ini hasilnya tidak sesuai dan ini kan akhirnya menimbulkan pro kontra yang terjadi di masyarakat ini dan harapannya di pilkada nanti ini tidak terjadi lagi seperti itu ya Pak Septa. Kalau boleh tahu tapi secara keseluruhan untuk di Kota Metro sendiri ini berapa total TPS-nya Pak? Kemarin kita ada 462 TPS. 462. Ya, 462 TPS, alhamdulillah. 460 itu TPS reguler, 2 ada TPS lapas, TPS khusus di lapas. Oh, TPS khusus di lapas. Dan kalau untuk di Kota Metro sendiri, alhamdulillah semuanya berjalan lancar kalau misalkan kita mengingat pemilu kemarin nih Pak. Alhamdulillah tidak ada persoalan berarti ya. Kalaupun misalnya persoalan lama waktunya, mekanismenya ini kan hanya bagaimana SDM-nya memanajemen di TPS lah. Bagaimana bisa membuka dan menutup TPS itu dengan cepat, itu hanya masing-masing personal dan tim. Oke, nanti semisal Pak, kalau misalkan pilkada ini sudah selesai dilaksanakan, terus pada saat penghitungan suara dan sebagainya terjadi masalah dan sebagainya, ini pihak KPU sendiri untuk Kota Metro siap melayani masyarakat dan juga keluhan-keluhan yang ada seperti itu selama 1 kali 24 jam tentunya. Tentu KPU hari ini kan bukan hanya diposisikan sebagai penyelenggara pemilu saja, tapi hari ini kami diminta sebagai pertama lembaga yang sifatnya mengedukasi, menyampaikan informasi tentang pemilu, tahapan dan sebagainya. Yang kedua tentu kami harus memberikan layanan dua. Pertama bagaimana melayani partai politik. Bagaimana partai politik ini bisa terfasilitasi dalam rangka misalnya proses pendaftaran, verifikasi dan sebagainya. Jangan sampai nanti jadi problem di kami. Yang kedua tentu tidak kalah penting bagaimana melayani pemilih. Misal dia belum masuk DPT, kemudian bagaimana dia belum terdaftar, kami layani. Dan prinsip kerja di KPU ini kan 24 jam. Artinya kapanpun, dimanapun, apalagi hari ini sudah semua menggunakan aplikasi ya. Sekarang juga bisa lewat aplikasi sehingga sangat mempermudah. Artinya keluhan itu harusnya direspon dengan baik sehingga kami sebagai lembaga layanan ini sudah harus sangat terbuka ya. Hari ini KPU sudah harus dituntut sebagai lembaga yang kredibel, kompeten dan terbuka. Akuntabel lah. Akuntabel ya, betul sekali. Nah, Pak Septa, terkait dengan proses pilkada nanti kan salah satunya tentu mengumumkan kira-kira pembukaan untuk calon kepala daerah yang akan maju di pilkada ini pada kapan Pak kalau boleh tahu untuk waktunya sendiri? Kalau prosesnya sudah berjalan pilkada ini sebenarnya di tengah tahapan pemilu di Februari kami sudah jalan.
Memang nanti ada rencana kami akan meluncing. Oke, Kalau baik. di KPRI kan sudah di launching. Iya, betul sekali udah di launching. Saya kebetulan hadir di Jogja di 29 Maret ya. Kemudian nanti di provinsi nanti 27 malam. Nanti kami akan meluncing di bulan Mei ya. Bulan Mei di kemungkinan 23 ya. 23 Mei. Mei kami akan meluncing karena ini agar masyarakat benar-benar tahu proses. Oh, ternyata di Metro walaupun ya masyarakat tahu lah. Di 2024 ini akan ada pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, dan wali kota dan wakil wali kota. Tapi kalau tahapannya sudah berlangsung, sudah berjalan. Baik, Pak Septa, mungkin ini terakhir Pak Septa, untuk masyarakat terutama di Kota Metro, Pak, apa saran ataupun ajakan dari Pak Septa untuk masyarakat supaya bisa mengikuti pilkada serentak ini dengan damai dan juga tanpa adanya huru-hara seperti itu, Pak? Ya, tentu sebagai penyelenggara pemilu kita berharap betul kepada masyarakat Kota Metro, stakeholder, pimpinan partai dan sebagainya untuk terlibat aktif. Bagaimana memastikan, mendukung kerja-kerja KPU, memastikan ini bisa berjalan sehingga proses-proses yang akan dilalui ini bisa berjalan dengan baik, bisa dilihat hasilnya. Kemudian tentu hasil dari prosesnya juga tidak dianggap berproses dengan baik. Hasilnya juga kan bisa kita lihat bagaimana nanti untuk masyarakat kota itu. Oke, dan kita harapannya sama-sama semoga pilkada serentak khususnya untuk di Kota Metro ini bisa berjalan dengan baik tentunya ya. Baik dari sekarang ini ya Pak, dari prosesnya nanti sampai hasilnya, nanti sampai penetapan untuk kepala daerah khusus di Kota Metro sendiri dapat berjalan dengan baik. Baik, mungkin itu saja Pak Septa. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Dan sukses selalu untuk semua agendanya. Semoga pilkada ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Baik Tribuners, mungkin itu saja obrolan kita bersama dengan Pak Septa selaku Ketua KPU Kota Metro, dan nantikan tayangan podcast terupdate lainnya khusus untuk di tayangan Mata Lokal Memilih Lampung bersama dengan saya Mutiara. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa